Di Cilensing juga ada sekitar 60 orang baca Yasin, istilahnya meminta kepada Sang Pencipta untuk diketemukan. Alhamdulillah Allah mengijabah, walaupun yang diinginkan datang itu dengan kenyataan sudah meninggal dunia. Baik, pemirsa Tribun Jabar, kembali lagi bersama saya Sidki Algipari, jurnalis Tribun Jabar wilayah Kabupaten Garut. Dalam saksi kata, ternyata penemuan sesosok jasad yang sudah tak bernyawa di eks wisata Kampung Gajah di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan seorang siswa kelas 1 SMPN 26 Bandung yang juga merupakan atau pernah bersekolah di SD Algipari di wilayah Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban dibunuh dengan sadis oleh temannya sendiri dan juga merupakan tetangga di kampung halamannya. Kami sudah berkomunikasi dengan kakek korban, di mana ada sejumlah fakta-fakta yang sangat mencengangkan saat kami berbincang dengan keluarga di rumah duka di Kampung Burujul di Kecamatan Banyuresmi, Garut. Kakek korban bernama Undang menceritakan detail-detail kronologi dari mulai korban hilang sampai ditemukan dan kecurigaan-kecurigaan lain yang Anda bisa saksikan. Isak tangis dan doa menyelimuti kediaman keluarga Z, usia 14 tahun di Desa Margahayu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin, 16 Februari 2026. Remaja Malang yang merupakan siswa SMP Negeri 26, Kota Bandung tersebut kini telah beristirahat dengan tenang setelah menjadi korban rajapati yang dilakukan oleh temannya sendiri, yakni Y, yang dibantu oleh A. Tragedi tak manusiawi ini terjadi di kawasan wisata terbengkalai eks Kampung Gajah Bandung Barat pada Senin, 9 Februari 2026. Ironis, jasad korban baru ditemukan 4 hari kemudian pada Jumat malam, 13 Februari 2026. Kakek korban, Undang, mengungkap fakta mengejutkan mengenai hubungan antara cucunya dan pelaku. Menurut penuturan Undang, penderitaan Z sebenarnya sudah dimulai sejak keduanya duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar di Banyuresmi, Garut. Sejak SD, Z kerap dianiaya secara fisik oleh Y. Pelaku bahkan pernah memukul mata Z hingga bengkak. Selain kekerasan fisik, uang jajan Z juga rutin dirampas oleh pelaku. Setelah lulus SD, keluarga sengaja memindahkan Z ke Bandung agar bisa menjauh dari pengaruh buruk Y. Namun, pelaku tetap gigih mendatangi korban secara rutin ke Bandung. Undang menceritakan bahwa selama 1 pekan pencarian, keluarga tidak pernah bisa tidur nyenyak. Firasat bahwa Y adalah pelakunya sudah muncul sejak hari kedua kehilangan Z. Pihak keluarga sudah meyakini bahwa pelakunya adalah Y. Saat hari kedua pencarian, pihak keluarga bahkan meminta polisi untuk memeriksa posisi ponsel korban. Meski sempat aktif beberapa saat, pihak keluarga mengaku semakin yakin bahwa Z dibawa oleh Y. Penemuan jasad Z di area wisata terbengkalai seolah menjadi jawaban pahit atas doa-doa keluarga saat menggelar pengajian pada malam Jumat sebelumnya. Keluarga yang awalnya berharap Z pulang dalam keadaan hidup harus menerima kenyataan pedih bahwa remaja yang sudah menjadi yatim sejak kelas 4 SD itu telah tiada. Hingga saat ini, pihak keluarga pelaku dilaporkan belum mendatangi kediaman korban untuk menyampaikan permohonan maaf. Keluarga korban kini menyerahkan sepenuhnya proses keadilan kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jantan kan kejadiannya di Bandung gitu. Hari Senin dia biasa katanya pagi-pagi itu sekolah,
dapat informasi dari mamangnya yang dari Bandung. Terus informasi mamangnya itu dari temennya, katanya jam 2 itu pulang sama temennya. Kalau temennya lurus mau ke arah rumah, dia ke jalan raya. Jadi nggak ke rumah, ke jalan raya. Nah, dari situ tidak ada konfirmasi lagi ke temennya juga. Ke keluarga itu nggak ada konfirmasi. Jadi kita dapat informasi istilahnya awalnya seperti gitu itu ya dari temennya. Nah, karena sore tidak ada, ya mamangnya nanyain ke semua temennya gitu. Semua temennya ya termasuk ada informasi dari temennya itu yang pelaku itu datang ke Bandung. Nah, ketika datang ke Bandung itu udah berpikir kita dibawa sama dia gitu. Sama dia, terus istilahnya malah ada cetan dari melalui HP HP korban ke temennya namanya JJ, ya gitu, kalimatnya bahasanya diculik korban tersebut gitu. Korban tersebut kalimatnya diculik. Pas hari itu, hari Senin. Ya, hari Senin itu gitu. Yaitu kalau menurut saya sih bukan korban, tapi karena pelaku kayaknya ngechat ke temennya korban itu yang SMP gitu. Nah, itu seperti gitu. Ya hari Selasa karena belum ada, ya kita bikin info hilang. Terus ada koordinasi bibinya yang di Bandung, koordinasi dengan orang Polda, Pak Arul namanya. Kita juga di sini kita koordinasi dengan Pak Dedi yang panit dari Wanaraja gitu tentang masalah kehilangan ini. Koordinasi bagaimana gitu. Ya, akhirnya ada pengecekan nomor HP. Nomor HP kecek itu malam Rabu malam lah. Malam setelah jam 12 malam ada informasi ada di wilayah Pangkalan. Kita pagi-pagi nyari ke Pangkalan, istilahnya ke lokasi tersebut sinyal, tapi nggak ada sampai dicari di karena ada bukit di situ kan, bukit di Pangkalannya, di bukitnya, karena lokasinya di situ kita cari, tapi memang nggak ketemu. Ya kita konfirmasi lagi, nggak kedetek lagi sinyalnya karena mungkin udah dimatiin lagi HP-nya. Gitu. Pangkalan itu di Garut ya? Ini wilayah Desa Marga Cinta, Garut. Wilayah Desa Marga Cinta gitu, Kabupaten Garut. Ya lebih gongi, artinya perbatasan antara Desa Margahayu ini sama Marga Cinta. Dari situ Pak Unang sudah feeling berarti? Ya udah feeling sebetulnya dari awal ketika denger pelaku datang ke Bandung, terus HP dibawa, kita feelingnya belum berpiling tentang masalah pembunuhan, tapi masih berpiling ini dibawa sama pelaku gitu. Masih dibawa pelaku, kita cari, kita nanya-nanya gitu di mana, sampai istilah kata kita nanya ke ahli batin lah gitu. Ahli kebatinan, kita nanya bagaimana, kata beliau ya seperti tadi, ini anak kayaknya ada di rumah yang menghadap ke utara dengan cat kuning. Itu keponakan saya nyari ke daerah Kuyamut, ke daerah Kuyamut yang si Gobing itu, ke situ nyari. Ya kan gak ketemu gitu istilahnya gitu. Nah itu, nah malam Jumatnya sampai kita istilahnya kan mencari itu bukan hanya sekedar zohir, kita juga secara batin, secara malam Jumatnya di sini ada 30 orang kita baca Yasin. Di Cilensing juga ada sekitar 60 orang baca Yasin. Istilahnya meminta kepada Sang Pencipta untuk diketemukan. Alhamdulillah Allah mengijabah,
walaupun yang diinginkan datang itu dengan istilah bahasa masih hidup, walaupun dengan kenyataan sudah meninggal dunia gitu. Nah itu, nah ketika malam Rebo juga informasikan Pak RT itu sampai datang ke Ciduga, ketemu sama Pak RW sama Pak RT-nya, malah ada pelaku, ya gitu, pelaku itu mengakui hari Senin itu datang ke Bandung itu. Sama berdua sama yang namanya apa itu tersebut gitu, yang ngikut gitu. Itu hari malam apa? Hari Selasa malam Rabu. Gitu. Almarhum ini aslinya lahirnya di Bandung. Di Bandung. Kemudian katanya yatim. Ya, ketika kelas 4 mau naik kelas 5, ibunya meninggal dunia, akhirnya dipindahkan ke sini. Sekolahnya di sekolah Algipari. Dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Yang rencana SMP juga mau di Garut. Cuman karena ada perlakuan pembulian sama perundungan gitu, termasuk pemalakan, ya kita itu akhirnya sepakat mau ke Bandungkan biar dijauhin dari pelaku tersebut gitu. Tapi ternyata malah berangkat ke Bandung juga dikejar sama pelaku gitu. Nah itu istilahnya rencana tersebut tuh akhirnya malah ada rencana mau dimasukin ke sekolah rakyat biar benar-benar nggak bisa ditemuin lah gitu korban tersebut. Tapi Allah berkata lain gitu, memang istilahnya umurnya seperti gitu, walaupun secara istilahnya dengan pembunuhan sadis lah ini namanya, kalau 8 kali tusukan itu gitu ya, pembunuhan sadis gitu. Secara emosi pribadi gitu sebagai manusia, kalau diberlakukan hukum balas dendam ya mungkin bisa jadi gitu. Cuman karena kita itu berpikir karena ada aturan hukum yang berlaku, ya kita apalagi udah ditangkap sama pihak kepolisian, ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Pak Undang, berarti perilaku apa saja sih yang dilakukan pelaku terhadap Ananda Jen ini? Dari pertama kenal tuh melakukan apa aja sih yang teringat sama Pak Undang? Yang kan saya tahu-tahunya udah pas kejadian pemukulan itu gitu. Jadi cerita korban itu dari dulunya kita nggak tahu gitu terjadi pemalakan atau perundungannya gitu. Setelah kejadian pemukulan terhadap Mata gitu, baru dia jujur. Itu juga udah dipaksa sama kita, anaknya, akhirnya dia mengakui, terus akhirnya sering cerita, jadi segala macam gitu tentang masalah dia sering dipalak, sering ini. Dulunya nggak ada cerita gitu anak tersebut, karena mungkin udah merasa takut gitu awalnya. Jadi kepada neneknya, kepada saya itu nggak ada cerita, oh saya ini setiap hari. Kalau tahu mungkin dari awal saya akan bertindak gitu. Cuman karena udah nggak tahu-taunya sudah terjadi pemukulan terhadap itu, juga permutaan terhadap Mata gitu, yang kalau yang badan mungkin ini kan nggak kelihatan gitu, terhadap Mata, yang dimana korban tersebut nggak jujur awalnya, dia mengatakan jatuh, tapi setelah saya lihat dan saya ini baru mengakui gitu. Undang, dari perhatian dari kacamata Pak Undang, kenapa sih si pelaku ini ngejar? Apakah dia memiliki sayang atau bagaimana gitu ke Pak Raja itu, ataupun memang dari dulu memang sudah mengincar Ananda Jen ini? Ya kalau yang saya dapat informasi gitu, memang pelaku ini cuman beraninya kepada yang lebih kecil gitu. Jadi jadi di bawah gitu. Kalau yang kayak samanya sih nggak ada istilah perundungan, saya dengar gitu. Jadi nyari satu. Yang kedua, ya saya nggak melihat, cuman ada informasi gitu, ada informasi dari pihak sekolah. Jadi istilah ini pelaku terhadap korban itu seperti pelaku yang menyayangi, yang
kayak istilah laki-laki dan perempuan, tapi ini kan laki-laki sama laki-laki. Nah itu yang kita khawatirkan itu gitu. Terus sering ke sering tidur di kadang-kadang informasi dari teman-teman atau istilahnya saudara-saudaranya yang katanya nginep di madrasah, pas besoknya informasi nginep di Ciduga karena dijemput sama pelaku gitu. Nah kita kan kalau namanya kelihatan seperti perilaku ini, kita juga ngeri gitu. Jangankan misalkan, tapi kita tidak bisa bertindak, teh. Kalau ada pengakuan dari korban, terus ada bukti dia melakukan suatu misalkan pelecehan seksual, mungkin kita bisa bertindak gitu. Tapi kan dari korban nggak ada bicara, terus kita juga memang jadi serba salah lah gitu untuk ini secara pribadi, apakah melakukan suatu perbuatan asusila atau tidaknya kan kita juga tidak bisa ini gitu. Cuman dengan ada perilaku kayak istilah seorang laki-laki menyayangi perempuan, sering bisa mengelus tangannya, yang ada yang melihat kayak gitu. Seperti gitu kan kita udah ngeri, masalahnya kan laki-laki sama laki-laki. Berarti Pak Undang ini udah mengetahui dari pihak sekolah bahwa ada orientasi seksual lain. Iya gitu. Ini, gitu. Iya gitu, seperti gitu. Jadi ada informasi seperti gitu. Jadilah muncul kekhawatiran ya udah sekolahnya di Bandung aja. Di Bandung aja untuk menghindari gitu, hindar gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada perundungan sama perilaku itu, mungkin korban itu bakal sekolah di sini. Ini gitu. Anaknya gimana sih Tona? Sosoknya seperti apa? Cucu saya itu pendiam. Jadi alhamdulillah saya dengar dari yang lain juga termasuk saya gitu. Kepada cucu itu yang semua banyak itu istilah cucu saya kan dari kakak saya yang pertama, yang kedua, atau istilahnya ada yang ini. Perasaan gak pernah marah gitu kepada dia karena memang perilakunya bagus gitu secara pribadi gitu kan gitu, karena pendiam, kalau udah disuruh mau gak pernah istilah entar ataupun apa gitu. Nah cucu saya yang almarhum ini ya alhamdulillah secara penglihatan itu baik gitu, bagus. Berapa bersaudara? Dia berempat. Ya, yang pertama dia kakaknya itu di pesantren Asipa di Sumedang. Terus almarhum, terus adinya kelas 3 sekarang, perempuan. Terus yang terakhir Bontot itu baru 6 tahun, baru mau masuk TK sekarang. Iya. Jadi bapaknya di mana sih? Di Sarijadi, Cibogo. Iya, gitu. Usaha. Ya usaha dagang, karena memang dari dulu semenjak ada ibunya juga udah dagang gitu, jualan di situ di pasar Cibogo. Tonang setelah mendengar ini apa sih harapan dari keluarga terhadap penegak hukum atas peristiwa ini? Ya saya yang katakan ketika di TV One di depan Kapolres Cimahi, kita keluarga memohon dengan segala hormat, ya istilahnya pengen diberlakukan hukum yang seberat-beratnya, karena ini sudah perlakuan yang istilahnya gini, anak ini sudah memberikan apa yang banyak diminta sama dia, tapi malah diperlakukan begitu kejam. Kalau istilah sekedar penusukan 1 kali 2 kali, mungkin ini namanya 8 kali kayak udah bener-bener kebencian gitu ya, kebiadaban gitu, namanya 8 kali tusukan itu gitu. Nah itu yang saya rasakan, merasa sedih dan sangat terpukul itu gitu. Nah itu seperti gitu. Jadi saya termasuk ke Kapolres Cimahi yang mohon dihukum dengan seberat-beratnya. Kau melihat sendiri setelah ditemukan jasad atau melihat sendiri luka? Saya tidak, karena saya kan di sini, saya dapat informasi. Cuman saya keponakan saya, dan itu juga keluarga juga, karena memang sudah kondisinya sangat ini. Cuman yang diketahui termasuk adenya lihat
dari baju, dari body gitu ya, dari pakaian yang dipakai itu sama dari keluarga itu, ya itu memang dia. Dari tas kan ada baju nama dia, ada buku-buku nama dia gitu. Kalau saya mah tidak bisa melihat langsung, kan saya nunggu di sini, datang ke sini juga kan udah dibungkus sama plastik sama kain kapan. Kita juga memang tidak bisa melihat, tapi kita percaya kepada keluarga yang ada di Bandung ketika melihat walaupun sebentar, dan memang mukanya sudah namanya udah 5 hari lah gitu kan, udah kelihatan. Tapi dari body sama ini sama pakaian yang dipakai bapaknya itu sama adanya itu yakin gitu beliau gitu. Dan hasil dari investigasi itu sendiri kan ada pengakuan pelaku tersebut yang memang melakukan di situ dan ditusuk 8 kali itu gitu. Ya tambah yakin gitu kan dari hasil investigasi tersebut kan gitu. Dari awal juga sudah feeling tapi Nunggu aturan hukum lah gitu. Iya gitu. sabar mungkin ya. Iya istilahnya. Berarti 5 hari ya. Iya 5 hari. Itu nahan Nahan emosi lah gitu ya, nahan emosi kita itu gitu. Karena kita bukan tidak bisa melakukan satu tindakan gitu, tapi kita karena ada aturan hukum lah gitu. Secara emosi, secara nafsu ya istilahnya, kalau tadi saya juga kalau diperbolehkan secara hukum balas dendam ya bisa jadi balas dendam gitu istilahnya. Cuman karena kita ada punya aturan hukum yang berlaku, apalagi sudah ada penanganan dari pihak kepolisian, ya kita serahkan 100% kepada kepolisian. Walaupun mungkin istilahnya kekesalan sama emosi itu tertanam di dalam dada gitu. Seperti gitu. dekat ya rumah pelaku ini sama. Iya, dia dekat gitu, sekitar lah nggak sekilo, kayaknya paling 500-600 meteran lah. Iya, gitu. Pak Unang, bagaimana nanti, kan ada Pak Unang pasti punya keperluan lewat kampung sana, misalkan nanti ketemu sama keluarga mereka, bagaimana nanti menjalani kehidupan selanjutnya? Ya kalau saya mah gini gitu kan, istilahnya mungkin secara konsep kemanusiaan bisa aja kita gitu. Tapi kan selama ini memang saya dengan keluarganya, kecuali dengan kakaknya gitu yang pernah sering ketemu, pernah ngobrol gitu dengan kakaknya itu, termasuk kakak iparnya gitu. Mungkin sama ibu bapaknya sebenarnya jarang ketemu saya itu ya, jarang ketemu sama ibunya. Saya malah sama ibu pelaku saya belum tahu mana ibu pelaku itu, terus terang. Kalau belum pernah. Kalau sama bapaknya pernah ada ketemuan gitu, yang dulu masa ketika pemukulan gitu. Oh, iya. Ya, katanya juga kalau mungkin secara pribadi kemanusiaan ya mungkin ya ala kadar, tapi secara hukum ya kita tetap gitu, lain hal gitu kan. Kalau secara hukum kan gitu. Secara kemudian kemanusiaan ketika dia nanya ya saya jawab. Gak mungkin saya istilah membalikan apa muka ataupun apa gitu. Tapi itu secara kemanusiaannya gitu. Tapi secara hukum ya harus ditegakkan secara benar-benar gitu. Nah itu yang saya inginkan. Kalau secara kemanusiaan dia nanya, istilah ketemu, ya mungkin saya jawab. Tidak akan saya memalingkan muka gitu. Baik pemirsa, begitulah kronologi lengkap dari pengakuan pihak keluarga. Kami juga mengucapkan berbelasungkawa terhadap meninggalnya dengan cara tidak biasa, dan ikuti terus perkembangan kasus ini yang akan terus dipantau langsung oleh Tribun Jabar. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.